Anda masih menyaksikan Kompasnya, Saudara. Akibat kemarau panjang, Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Sulawesi Selatan mengalami krisis air bersih sejak seminggu terakhir. Demi menjaga ketersediaan, pihak rumah sakit harus membatasi penggunaan air. Kemarau panjang yang terjadi sejak 3 bulan lalu membuat warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengalami kekurangan suplai air bersih. Bukan hanya warga, fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo juga ikut terdampak. Sebagai rumah sakit rujukan di Indonesia Timur, pihak rumah sakit seminggu terakhir terpaksa harus menerapkan sistem jam pengaliran untuk mengatasi kekurangan air. Jadwal aliran air setiap jamnya dilakukan untuk memastikan air mengalir di seluruh ruangan pasien yang berjumlah 300 ruangan pasien. Sementara itu, keluarga pasien terpaksa harus menyetok air dalam botol atau jerigen di malam hari untuk keperluan saat air tidak mengalir. Rumah sakit pun mengimbau seluruh staf dan keluarga pasien untuk berhemat air. Kan ada waktu tertentu, kadang kan kalau pagi baru jalan ngalir di sini kan. Jadi kami siasati itu kalau subuh, pas sebelum sholat subuh, ngisi ini botol-botol kosong di masjid. Jadi, alhamdulillah masih ngalir di situ. Kalau misalnya di waktu-waktu lain bisa di kamar mandi ICU. Di situ juga masih bagus ngalir. Kecuali kayaknya waktu subuh atau menjelang subuh baru nggak ngalir. Jadi kalau sudah jam sekitaran mungkin jam 8 itu sampai malam masih ngalir. Berarti disiasatinya? Iya, disiasati seperti itu. Pakai botol kosong. Pihak rumah sakit mengaku telah mencari sumber air tambahan dari luar, baik swasta maupun juga pemerintah, tetapi hingga kini belum membuahkan hasil. Bisa kita handle, masih bisa kita atasi dengan menggunakan sumur bor yang saat ini ada di Rumah Sakit Wahidin. Jadi untuk kebutuhan biasanya itu kita menggunakan sekitar 500 kubik air per hari. Tetapi dalam kondisi kekeringan ini memang ada penurunan, kami hanya bisa mampu menyuplai 200 kubik per hari. Tetapi ini kami gunakan dari sumur bor, ada 6 titik sumur bor di Rumah Sakit Wahidin, dan ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Meskipun tentunya ada penyesuaian yang harus dilakukan seperti penjadwalan dan efisiensi penggunaan air di rumah sakit. Untuk menjaga suplai tetap tersedia, pihak rumah sakit memaksimalkan 6 titik sumur bor untuk memasok air pada bangsal prioritas seperti kamar operasi, ruang cuci darah, ruang sterilisasi alat, ruang cuci, ruang gizi, dan ruang IGD. Tim Liputan, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui kondisi terkini krisis air bersih di Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Linda, hingga saat ini bagaimana upaya mengatasi krisis air bersih di Rumah Sakit Sudirohusodo? Baik, selamat siang Jono dan juga saudara. Untuk saat ini mengingat bahwa Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo ini merupakan rumah sakit rujukan se-Indonesia Timur. Tentunya ada opsi-opsi yang harus dipilih oleh pihak rumah sakit untuk menanggulangi hal ini. Di antaranya yaitu untuk membagi jadwal aliran air setiap jamnya untuk memastikan bahwa aliran air bersih ini sampai ataupun mengalir ke dalam ruangan-ruangan pasien yang pada saat ini berjumlah kurang lebih ada sebanyak 300 kamar. Selain itu juga dari pihak rumah sakit ini memprioritaskan sejumlah ruangan yang ada di rumah sakit untuk dilebih dahulukan dialiri air. Di antaranya yaitu ada kamar operasi, ada kamar ruang cuci darah, ruang sterilisasi alat, ruang laundry, ruang gizi, dan juga ruang IGD. Selain itu juga untuk dari pihak rumah sakit juga menghimbau kepada para keluarga pasien jika misalnya membutuhkan air di malam hari ataupun di waktu-waktu air tidak mengalir, ini juga tentunya dihimbau kepada keluarga pasien untuk terlebih dahulu mengisi jerigen ataupun botol-botol yang tersedia untuk mengantisipasi jika nantinya air tidak mengalir nantinya. Selain di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, ada beberapa sejumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ada di Kota Makassar yang juga turut mengalami hal yang serupa, yaitu rumah sakit yang diantaranya ada Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Ibnu Sina, dan juga Rumah Sakit Universitas Hasanuddin selain Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Juno. Linda, hingga saat ini bagaimana dengan kondisi suplai air baku ke PDAM? Apakah masih parah dan juga kondisinya tidak bersih atau tidak bagus untuk dikonsumsi?
Baik Juno dan juga saudara, untuk masalah sumber air baku saat ini memang masih agak cukup sulit mengingat bahwa dari 5 instalasi pengelola air yang ada di Kota Makassar, 3 diantaranya ini berhenti beroperasi. Di antaranya yaitu ada IPA 2, IPA 3 dan juga IPA 4 yang berhenti beroperasi, sehingga untuk saat ini hanya ada 2 IPA yang beroperasi di Kota Makassar. Bahwa yang paling banyak mengaliri air juga ada di IPA 2, ada sebanyak 14 kecamatan yang harus dialiri, dan untuk IPA 2 dan IPA 3 ini juga sumber air bakunya berasal dari bendungan Leko Pancing yang di mana sumber air bakunya ini menurun drastis. Sedangkan untuk IPA 4 ini sumber air bakunya berasal dari Sungai Jeneberang yang mengalami peningkatan kadar klorida. Yang tingginya kadar klorida ini terjadi karena tidak adanya hujan yang terjadi di hulu, sehingga kondisi ini membuat air laut masuk ke sungai seperti itu, yang akhirnya mengakibatkan untuk IPA 4 ini juga berhenti beroperasi. Sedangkan untuk IPA 3, Juno dan juga saudara, ini mencakup beberapa kecamatan juga, dan untuk IPA 4 saudara ini mencakup dari Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Rapocini, Kecamatan Tamalate dan juga Kecamatan Ujung Pandang. Juno. Kita harapkan pihak rumah sakit dapat mengatasi krisis air bersih yang dialami di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dari Makassar, Sulawesi Selatan.